Suaranya itu Hamut Habibi. Waduh. Halo guys, ketemu lagi bareng gua di channel Adi Mistis guys. Kali ini kita bakal baca email dari Edo guys. Edo ini kelas 3 SMP ya. Kita bakal dengerin langsung, terus gua bakal bacain ya dari awal sampai akhir guys. Ini ceritanya bagus banget. Ketemu Hamut Habibi di dunia nyata loh guys. Ih, kok bisa bang? Jadi gini guys, kita langsung bacain aja. Nah buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Habis itu di like juga videonya, biar gue makin semangat guys buat cerita-cerita yang unik dan tentunya bisa menghibur kalian semua. Oke ya, kita langsung aja bacain isi email dari Edo. Malam itu Edo tidak bisa tidur. Angin berdesir di luar jendela membuat tirai tipis berkibar-kibar guys. HP di tangannya menyala dengan terang, menampilkan game yang ia mainkan dengan serius. Tuh, jadi Edo ini lagi main game guys ceritanya. Biasanya jam segini Edo sudah rebahan gitu ya. Tapi entah kenapa malam itu matanya segar sekali. Nggak bisa tidur nih Edo guys. Saat asik menekan-nekan layar, suara asing terdengar pelan dari speaker handphonenya Edo. Suaranya kayak gini guys. Hamut Habibi, Hamut Habibi. Katanya. Terus Edo terdiam guys. Matanya langsung menatap ke layar handphone. Terus dia lihat di dalam game itu gak ada karakter yang bicara loh guys. Terus Edo ini kaget. Ia menutup gamenya ya di handphonenya, lalu membuka YouTube. Setelah itu suara itu tetap muncul ternyata guys. Suaranya Hamut Habibi, Hamut Habibi. Gila, lu tahu kan Hamut Habibi bre? Tahu bre. Itu buset. Gue kalau ngelihat guys ya di game ya, kalian pernah kan ya ngelihat? Gue memang agak serem guys Hamut Habibi ini karakternya. Apalagi ketemu di dunia nyata kayak Edo bre. Gila. Ini kita lanjut lagi ya. Lalu Edo terdiam guys. Habis itu matanya langsung menatap ke layar handphone. Tapi di game itu nggak ada karakter yang ngomong gitu loh guys. Nah terus suara siapa gitu kan? Kata Edo nih dalam hatinya dia guys, sambil dia noleh sekelilingnya gitu. Dalam kamarnya dia ditoleh-toleh, ternyata aman-aman aja guys, nggak ada orang di situ. Ia buru-buru mematikan handphonenya. Biasanya semua suara akan hilang. Dalam hati dia nih, pikir dia kalau udah gue matiin handphonenya, biasanya suaranya bakal hilang gitu. Tapi kali ini tidak guys. Suara itu justru makin keras, menggema seisi kamar. Dari ujung lokasi kamarnya Edo gitu ya, ujung temboknya gitu, itu muncul suaranya di situ. Sampai di dalam lemari dia juga kayak ada yang manggil gitu guys. Gila. Terus dari situ ya, di pojokan Edo memperhatikan sesuatu, seperti ada bayangan. Bayangan itu lama-kelamaan nggak jelas awalnya kata Edo nih. Tapi lama-kelamaan itu bayangannya bisa memadat sendiri guys. Jadi kayak bentuk akhirnya kan berubah menjadi sosok yang absurd. Anak kecil berkepala bundar, matanya bulat seperti boneka, mulutnya menyerengai lebar. Menyerengai itu lo tau gak bre? Kayak mungkin gitu kali ya. Oh iya kali. Menyerengai. Nah terus juga gerakannya luas seperti penari profesional. Lah, gila ngeri banget sih bre kalau sampai ketemu Hamut Habibi. Kalian coba komentar guys, ada nggak yang pernah tahu atau pernah ketemu langsung sama Hamut Habibi? Nah sebelum gue lanjut ceritanya, gue pengen tes IQ kalian juga ya. Coba jawab pertanyaan ini guys. Kalau misalkan kalian punya mangga 10, terus yang 2 itu dipinta sama ibu kalian, habis itu dipinta lagi 3 sama kakak kalian,
Habis itu guys, kalian dikasih manggah lagi sama adik kalian 2. Total manggah kalian ada berapa? Oke ya, coba jawab di komentar. Tapi like dulu sebelum komentar ya. Kalau udah bisa, bener berarti IQ kalian bagus, kalian jadi orang pinter nanti. Nah, kita bakal lanjut lagi ceritanya nih guys. Sosok itu tiba-tiba menari, lalu menoleh ke arah Edo guys. Senyumnya melebar, ia mengulurkan tangan mungilnya seolah-olah ingin bersalaman. Gila, buset, lu bisa bayangin gak gimana posisi Edo di situ ketakutannya guys? Gemeter sih dia. Ini begitu hampir menyentuh, bang katanya, seluruh kamar itu sampai bergetar hebat guys. Tirai apa namanya, tirai yang ada di kamarnya Edo ini sampai berterbangan. Meja bergetar dan cahaya lampu menyilaukan. Dalam sekejap kamar Edo tiba-tiba lenyap. Lah, kok bisa ya? Kali ini ia berdiri di atas sebuah panggung raksasa penuh lampu warna-warni. Dari segala arah terdengar suara sorakan penonton guys. Tapi Edo ini gak bisa melihat wajah mereka. Semua hanya bayangan hitam bersorak tanpa bentuk. Oh my god. Apa itu bang ya? Gila. Hamut Habibi ada di tengah panggung guys. Ternyata Hamut Habibinya di tengah panggung. Oh, Hamut Habibi. Terus Hamutnya ini ya, Hamut Habibi ini menari sambil gerakannya itu lucu guys, namun memikat. Musik aneh itu mengiringi tarian dari Hamut Habibi itu guys. Nah, di situ banyak orang yang tertawa katanya melihat tingkahnya Hamut Habibi tersebut. Terus ada ketukan drum juga katanya guys. Jadi itu kayak di tempat musik begitu ternyata bre. Ini kayak ngimpi guys, tapi ternyata ini dialami sama Edo ya. Nah, di sini guys akhirnya bisikan itu tetap muncul ya. Edo itu mencoba untuk menutup telinganya supaya tidak mendengar semua suara-suara itu. Tapi suaranya justru makin keras dan makin dalam di dalam kepalanya Edo. Buset. Tiba-tiba tubuh Edo ikut bergerak. Tangannya melambai, kakinya melompat, mulutnya bahkan ikut mengucapkan kata-kata tanpa terkendali. Dan kata-kata yang dikeluarkan Edo itu sambil joget itu bunyi begini guys. Hamut Habibi, Hamut Habibi, Hamut Habibi. Katanya begitu guys. Berhenti kata Edo, aku gak mau. Sampai Edo ini teriak guys. Tapi tubuhnya ini gak mau patuh sama dia katanya. Di situ tuh tubuhnya itu udah nggak bisa lagi dikontrol sama dia. Jadi dia tuh joget sendiri sambil nyanyi Hamut Habibi, Hamut Habibi. Begitu guys. Nah, habis itu Edo ini sampai bingung kan. Penonton bayangan itu sampai bertepuk tangan serempak. Edo nggak tahu ada penontonnya di situ, sama sekali nggak kelihatan, tapi pada tepuk tangan guys. Menciptakan gema menakutkan. Keringat dingin mengalir di wajah Edo. Ia merasa seolah-olah jiwanya itu ketarik ya ke dalam irama itu guys. Gila banget sih. Hamut lalu mendekat, matanya menatap Edo. Terus Edo jatuh terengah-engah lalu membuka matanya. Tiba-tiba Edo ini sudah ada di dalam kamarnya lagi guys. Dan anehnya semua itu normal. Gak ada apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Lah kok bisa gitu ya? Gimana itu bre? Bingung gue juga. Nah setelah itu dia ngebuka handphonenya guys. Ternyata handphonenya itu masih hidup ya, nggak terus mati. Dan ada pesan yang muncul di handphonenya Edo itu. Di situ pesannya itu, selamat Edo, kamu sudah resmi menjadi penari cadangan Hamut Habibi. Edo kaget banget guys, sampai menjatuhkan handphonenya itu ke lantai. Tapi dari balik layar yang retak dari handphonenya Edo itu terdengar lagi ternyata suara yang lirih tapi semakin dekat lagi guys. Suaranya itu Hamut Habibi. Waduh. Nah, ternyata ini kayaknya si Hamut Habibi ini mau nyari penari guys. Jadi si Edo ini mau diambil untuk
untuk menjadi penari atau untuk menemani, Member baru. ya kayak ngikut dalam kelompok begitu. Sekte ya. Nah, gila kalau kalian tiba-tiba ya dapat undangan dari Hamut Habibi, gimana guys? Kalian mau datang nggak? Biar kayak si Edo ini gitu. Tapi kalau gua takut guys, asli. Tapi lucu juga ya. Soalnya karakter Hamut Habibi ini unik, lucu guys. Gimana menurut kalian cerita kali ini? Siapa tahu kalian pengen dapat cerita yang bagus-bagus lagi. Nanti gua bakal ceritain lagi guys. Karena ini ada beberapa lagi yang kirim email ke gua, belum sempet gua baca ya. Itu bagus lagi. Nah, tapi kalian jangan lupa subscribe gua ya, biar nanti gua ceritain lagi buat kalian. Oke? Oke, cukup sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa follow, terus subscribe dan juga like tentunya guys.